Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya bahas lagi Pi Network nih teman-teman ya. Pi Network yang kemarin udah jelas ya, gagal open mainnet. Dan saya lihat ya, setiap mau open mainnet informasinya tetap sama. Selalu ada yang menyebarkan hoax. Dan cara menetralisir hoax tersebut juga sama pengumumannya dari setiap open mainnet. Gini aja, kalau teman-teman yang kebetulan jadi pionir gitu ya, member Pi Network, ketika ada informasi open mainnet, screenshot, simpan buktinya, lalu nanti ketika ada open mainnet lagi, samakan ya. Dan ketika ya pastinya hoax gitu ya semuanya. Ketika mereka mengklarifikasinya lagi, itu seperti apa? Rata-rata sama. Rata-rata sama. Awalnya, wah akan ada open mainnet misal. Ketika pas waktunya tiba, gagal. Dan ada juga nanti akun-akun yang ngasih apa ya, klarifikasi, oh itu ternyata hoax. Itu sama. Biasanya sama, rata-rata gitu. Sepengetahuan saya mencari informasi misal di Facebook kayak gitu, dari setiap mau open mainnet hoax, lalu akan ada yang mengklarifikasi dengan alibi-alibinya. Nah, contoh di sini teman-teman, ini dari grup Pi Network Malaysia. Oke, 4 hari yang lalu saya ambil cuplikannya. Mungkin ini bahasanya bahasa Malaysia, tapi ada translate ya, tenang ya. Kemarin kan bahasa Cina banyak yang itulah nggak ngerti bahasa Cina. Ya kirain pionir itu pandai bahasa Cina, kan informasinya selalu dari Cina gitu, dari WeChat atau WeChat WeChat gitu. Kirain semua pionir sudah paham bahasa Cina gitu kan. Karena pemikiran saya, Pi Network itu sisi positifnya yaitu si membernya, si pionir-pionir itu bisa jadi bahasa Cina. Itu pemikiran saya. Wah, ini bagus nih Pi Network. Ada sisi positifnya juga, nggak negatif semua. Contohnya, saking seringnya dikasih informasi dari Cina, mungkin pionir bisa fasih bahasa Cina. Ternyata dugaan saya salah gitu. Nah, di sini ada informasi dari Pi Network Malaysia ya. Amaran hentikan pembuatan jual beli Picoin. Oke, peringatan hentikan tindakan perdagangan Picoin ini selama mainnet tertutup. Pionir ini pergi mengumpulkan pinjaman untuk membeli Picoin agar dia bisa menjualnya dengan harga tinggi kepada orang lain. Sekarang dompetnya sudah 100 tahun di blacklist ya. Sangat berhati-hati. Nah, ini mungkin ya dari grup Pi Network Malaysia itu nge-share ini. Waduh, gila teman-teman ya. Mungkin akunnya atau apa ya, di sini keterangannya dompetnya sudah 100 tahun di blacklist. Gila sih itu, 100 tahun loh di blacklist. Ya udah, berhenti itu nambang petirnya. Udah nunggu bertahun-tahun, mungkin dia itu tukang serok gitu ya, tukang serok Picoin, ketahuan dan 100 tahun loh. Waduh, itu bukan hanya penjual loh, ingat tuh kata-katanya. Itu juga pembeli, berlaku untuk pembeli. Bayangkan teman-teman, yang sekarang kebetulan jadi pionir yang masih bertahan klik petir, jedar-jeder. 100 tahun loh, udah nunggu 3 mau 4 tahun kan, kalau nggak salah mau 4 tahun ya. Intinya udah 3 tahun lebih lah gitu. Nunggu, masih belum jadi uang, masih belum jadi sultan. Ketika kalian ingin menjual atau membeli, kalau ketahuan di blacklist, di blacklist ya, list hitam, blacklist 100 tahun. Aduh, tega bener nih Nicholas ya. Nah, mungkin itu bisa jadi celah. Hati-hati ya. Hati-hati nih untuk pionir yang berharapnya terlalu tinggi gitu. Kesalahan kalian akan dimanfaatkan.
Nah, teman-teman, senada dengan informasi dari Pi Network Malaysia yang tentunya 2022 ini, 4 hari yang lalu saya ambil cuplikan layarnya ya. Ternyata ya, itu dari bulan Juli ada hal serupa. Tapi itu di Thailand, teman-teman ya. Pi Network Thailand. Contohnya seperti ini. Ini saya ambil dari Pi Network Thailand, informasinya tertera ya, 21 Juli. Nah, ada informasinya sama seperti di Pi Network Malaysia. Postingan dari Pi Network Thailand tersebut. Teman-teman pastinya paham ini informasi ya. Kalau nggak paham nanti saya asisten saya untuk membacakan atau menerjemahkannya. Oke, pastikan simak videonya sampai selesai, teman-teman. สมาชิกสามารถรายงานการละเมิดข้อกำหนดของ Pi Network ในช่วง Enclosed Network เช่นการเทคขายประกาศขายเหรียญแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงินสกุลอื่นกรุณาจับภาพหน้าจอต่างๆเพื่อเป็นหลักฐานแนบการรายงาน Teman-teman, nah itu tadi kan informasi dari Pi Network Thailand. Dan memang sama kasusnya gitu ya. Intinya Pi Coinnya itu jangan dijual belikan. Nggak ada tuh istilah barter harusnya gitu. Mungkin itu aturan dari core teamnya sendiri. Dengan alasan semoga lagi supaya yang pemegang Pi Coin itu tetap banyak gitu. Kalau misal Anda punya Pi Coin 1000 Pi Coin dijual ke tukang serok gitu kan, ke tukang serok semuanya, Anda kan sudah nggak punya Pi Coin, mungkin Anda berhenti gitu. Dengan menjual Pi Coin saja Anda merasa wah untung nih daripada nunggu lama-lama gitu kan. Tapi mungkin dari core timnya jangan diperjualbelikan, jangan dibarter, supaya ekosistem pemilik Pi Coin itu tetap banyak gitu, pemegangnya gitu. Nah, sebetulnya ini teman-teman informasi dari Pi Network Thailand itu. Ya, saya translate juga kan, saya paham. Nggak semua orang bisa bahasa Thailand dan ngerti bahasa Thailand gitu teman-teman ya. Nah, intinya dari Pi Network Thailand itu seperti ini. Anggota dapat melaporkan pelanggaran persyaratan di Pi Network selama jaringan tertutup, seperti menjual mengiklan koin untuk uang tunai atau mata uang lainnya. Silakan ambil tangkapan layar sebagai bukti untuk dilaporkan. Akun yang ditemukan rusak, pembeli dan penjual dapat kehilangan semua koin dan dibawakan kembali ke anggota untuk menambang lebih lanjut. Hal ini dianggap mengurangi jumlah pemegang koin untuk memungkinkan lebih banyak koin yang akan menambangnya. Intinya kayak gitu. Jangan dijual belikan, nanti pemegang Pi Coinnya semakin berkurang gitu. Gak elok kan, gak lucu, nanti yang megang Pi Coinnya itu tukang serok semua gitu. Itu pun belum tentu jadi uang, jadi sultan gitu ya. Nah intinya kayak gitu teman-teman ya. Ternyata jauh-jauh ke belakang, jauh-jauh hari, beberapa bulan ke belakang itu sudah terjadi di Thailand ya, sebelum dari grup Pi Network Malaysia ngasih informasi tersebut gitu. Oh ternyata ya, berarti memang nggak boleh gitu ya, bukan hanya dari regulasi atau aturan pemerintah yang nggak boleh menjadikan alat tukar selain rupiah, barter pun nggak bisa gitu ya. Oh ternyata dari sana, dari Pi Networknya sendiri mungkin gitu ya, dari core timnya sendiri nggak merekomendasikan untuk menjual belikan Pi Coin gitu. Tapi ya mungkin banyak pionir yang udah kebelet gitu ya. Kalau mau BAB, mau berak itu udah di ujung tanduk gitu ya. Pengen cepet-cepet jadi sultan, pengen cepet-cepet hasil mining bertahun-tahunnya, hasil nambang petir bertahun-tahunnya itu bisa jadi uang. Kalau sudah jadi uang ya mereka pastinya menguninstall aplikasinya. Karena kalau misalkan Anda punya 1000 Pi Coin lalu ada yang berani membeli, Anda itu untung, yang membeli Anda itu rugi nantinya, kan belum tentu jadi uang. Gitu ya, mungkin orang-orang seperti Anda yang ingin menjual Pi Coin itu ingin berhenti
menggunakan aplikasi Pi Network, ingin berhenti klik petir, nambang petir, tapi harus jadi duit, mungkin seperti itu gitu ya. Nah, itu saja mungkin teman-teman informasi kali ini ya, dari Malaysia dan dari Singapura, dari Thailand. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Silahkan, kalau teman-teman nyimak video saya dengan seksama, pasti teman-teman akan menemukan titik temu, titik terang apa yang saya maksudkan tadi. Oke, jadi di sini saya mengajak teman-teman menggunakan logika, menggunakan akal sehat, mencerna informasinya, nggak hanya membaca, tapi memaknainya seperti apa. Oke, silakan share video ini ke sosial media teman-teman semua, supaya orang-orang atau member Pi Network tidak terlalu berharap lebih ya, merelakan gitu ya, jangan terlalu berharap lah gitu. Kalau bisa jadi sultan hanya dengan menambang petir, saya sarankan silahkan tawarkan ke Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Kalau benar Pi Network ini bisa menjadikan kalian sultan, ya, hutang negara tentunya bisa lunas gitu ya, kalau aparatur negara itu disuruh menambang petir. Nah, tapi itu tidak mungkin teman-teman ya, karena Menteri Keuangan atau orang-orang pemerintahan kita itu orang-orang cerdas gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.